wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG Daljak tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Nuryani, guru PPKN SMP Negeri 2 Pangkalan, Kabupaten Karawang. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pasundan, Bandung. Hari ini tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan mempraktikkan pembelajaran UKIN di kelas 9E dengan materi perkembangan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas 9 ya? Ya. Hari ini pelajaran? Oke, kita mulai ya. Sudah siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Salam Pancasila. Salam PPKN. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa hadir di dalam ruangan kelas ini di kelas 9E, tentunya dalam pembelajaran PPKN. Tapi sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selanjutnya, ya sebelum dimulai pembelajaran, silakan kalian persiapkan dulu alat tulisnya, buku tulisnya, atau keperluan alat-alat lain untuk pembelajaran hari ini. Dan jika ada sampah di bawah meja atau kursinya, silakan kalian ambil, nanti kalian buang ke tempat sampah. Ya. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Ada 3 orang, siapa saja? Sarip, Mas, Putri. Sarip, Dimas sama Putri. Kenapa? Sarip. Selanjutnya, biar kita lebih semangat belajar pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, berikan di bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya kita akan gerakan fisik dulu ya. Di sini akan ibu sajikan sebuah lagu, nanti kalian ikuti sesuai dengan yang ada di layar dan kalian gerakan sesuai apa yang ditunjukkan ya. Selanjutnya, ibu akan mengecek dulu apakah kalian masih ingat nggak sih pelajaran sebelumnya. Silakan kalian jawab. Di bawah ini yang bukan merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman adalah 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Oke, jawaban yang benar adalah BPK. Pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang lembaga-lembaga negara. Tadi sudah disebutkan ada lembaga BPK, ada lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. Nah, untuk kali ini kita akan membahas pembahasan baru ya tentang materi perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Kalian bisa melihat di sini sudah menyajikan kompetensi dasarnya ya, yaitu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ini adalah indikator pencapaian kompetensinya. Kalian diharapkan nanti dapat menjelaskan perkembangan sistem pemerintahan di negara Indonesia. Berikut kalian juga harus bisa menganalisis perkembangan
perkembangan sistem pemerintahan di negara Indonesia. Nah, ini adalah mekanisme pembelajaran pada hari ini. Ya, jadi tolong perhatikan. Pertama, kalian nanti akan disajikan sebuah materi dulu. Ya, Ibu akan menjelaskan materi secara global. Selanjutnya, kalian nanti diarahkan untuk mendesain perencanaan produk. Ya, tadi kalian akan diarahkan untuk membuat sebuah karya atau produk, yaitu membuat infografis. Kalian bebas, bisa dari aplikasi Canva atau PixArt atau aplikasi yang lain yang mungkin kalian friendly ya di handphone kalian masing-masing. Selanjutnya nanti kita akan menyepakati berapa lama proses pembuatan karya tadi atau infografis tadi. Selanjutnya nanti kalian juga akan dipersilakan setiap kelompoknya untuk menyajikan ke depan ya, menyajikan hasil karya dari kelompok kalian masing-masing. Dan di akhir yaitu ada kegiatan refleksi ya. Nah, ini adalah bentuk penilaiannya. Jadi kalian jangan khawatir, jadi kalian yang aktif, tanya jawab, menanggapi atau memberikan kritik, saran dan sebagainya, maka kalian akan dinilai ya dari segi penilaian sikap sosial dan spiritual, penilaian keterampilan, dan di akhir nanti ada penilaian pengetahuan, yaitu bentuknya post-test berupa soal latihan yang nantinya akan kalian kerjakan secara individu ya. Sampai sini mekanisme pembelajarannya bisa kalian pahami? Bisa. Nah, baiklah, kalian bisa melihat di sini judulnya sudah jelas, materinya yaitu perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa sistem pemerintahan itu ada 3 macam. Ya, yang pertama ada sistem parlementer, yang kedua sistem semi-parlementer, dan yang ketiga sistem presidensial. Kalian bisa perhatikan di sini ada 2 foto atau 2 gambar, gambar ke-1 dan gambar kedua. Lihat dulu gambar yang nomor 1. Apakah ada yang mengetahui itu gambar siapa? Atau apa yang bisa kalian tangkap dari informasi yang ada pada layar berikut? Silakan dilihat. Gambar ke-1, Joe Biden. Joe Biden ya. Jadi gambar pertama itu adalah Joe Biden. Siapa dilihat Joe Biden itu? Presiden Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat saat ini. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan dong untuk dia. Ya, jadi gimana nomor gambar nomor 2 apa? Ratu Elizabeth. Siapa Ratu Elizabeth itu? Ratu Inggris. Ratu Inggris ya, namanya Ratu Elizabeth, tapi sekarang itu sudah wafat. Ya, beri tepuk tangan lagi dong. Jadi 2 negara ini memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Kalau misalkan Amerika Serikat itu sudah jelas dipimpinnya oleh seorang presiden. Kalau Inggris itu dipimpinnya oleh kerajaan atau oleh ratu ya, sehingga memiliki 2 sistem yang berbeda. Kalau di Amerika Serikat pemilihannya tentunya dengan cara demokrasi, dipilih kalau presiden kan, ya dipilih oleh rakyat. Kalau kerajaan itu pemimpinnya bukan dipilih oleh rakyat melainkan keturunan. Selanjutnya Ibu akan beri pertanyaan dulu nih ya, setelah menyimak dan itu tadi sudah menjelaskan sedikit ya tentang sistem pemerintahan. Sebenarnya apa sih atau ada yang tahu nggak sih yang dimaksud dengan sistem pemerintahan? Di sini ada yang tahu? Sistem yang dimiliki suatu negara untuk mengatur pemerintahannya. Iya, betul sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Julia. Keren ya. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana atau sistem pemerintahan negara Indonesia itu? Apa sistem pemerintahan negara Indonesia itu? Ada yang mau jawab? Silakan, Indra. Indonesia menggunakan pemerintahan presidensial. Apakah kira-kira sama sistem pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia dengan negara lain? Ada juga sistemnya yang sama dengan Indonesia, ada juga yang tidak. Ya, bagus sekali tadi tanggapan-tanggapannya ya, baik dari Julia maupun dari Dinasi ya, atau dari Indra mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang apa sebenarnya sistem pemerintahan. Jadi, sistem pemerintahan itu adalah sistem yang mengatur pola hubungan antar lembaga-lembaga negara, antar lembaga-lembaga dalam menjalankan proses pemerintahan di sebuah negara. Kita akan lihat dulu ya sejarah ke belakang. Sebenarnya negara Indonesia itu pernah menganut sistem apa saja?
9. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer ya. Di sini yang pertama, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan presiden adalah kepala negara. Jadi ada dua pemimpinnya ya. Ya ada kepala pemerintahan, ada kepala negara. Selanjutnya ada Perdana Menteri dipilih oleh parlemen atau DPR dan melaporkan pertanggungjawaban pemerintahan kepada parlemen. Jadi Perdana Menteri atau kepala pemerintahan itu setiap pekerjaannya itu harus dilaporkan kepada DPR ya. Yang selanjutnya parlemen atau DPR dapat menjatuhkan ya jabatan Perdana Menteri dan kabinetnya jika Perdana Menteri tidak mendapat dukungan ya kepercayaan dari parlemen atau mosi tidak percaya. Nah selanjutnya ini yang kedua atau disebut dengan sistem pemerintahan semi parlementer. Kalau semi berarti setengah parlementer setengah ya karena semi ya. Ini berlaku pada tahun 1949 sampai dengan 1959 ya kurang lebih. Nah ini adalah ciri-cirinya, bisa kalian lihat. Yang pertama, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Perdana Menteri diangkat oleh presiden, yang pada seharusnya itu diangkatnya oleh parlemen, tapi di sini diangkatnya oleh presiden. Selanjutnya kekuasaan Perdana Menteri dipimpin sebagai pemimpin Dewan Menteri. Kemudian menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. Dan yang terakhir, presiden dapat membubarkan DPR. Ya, jadi presiden bisa membubarkan DPR, bisa membubarkan, tapi kalau sekarang tidak bisa. Dan yang terakhir adalah sistem pemerintahan presidensial. Ya, di sini ada ciri-cirinya. Ini foto siapa ini? Jadi sistem presidensial ini berlaku dari tahun 1959 sampai sekarang ya, yaitu dengan ada ciri-ciri kepala negara dan kepala pemerintahannya itu dipegang oleh presiden, jadi hanya satu pemimpinnya, presiden saja ya, tidak ada perdana menteri. Selanjutnya menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan yang terakhir adalah presiden dipilih oleh rakyat ya, akan dilakukan selama 5 tahun sekali. Tadi kalian sudah menjelaskan materi tentang sistem pemerintahan, itu ternyata ada 3 macam ya, dan perlu kalian ketahui setiap negara memiliki sistem yang berbeda-beda. Nah sekarang ibu akan bagi kelompok kalian ya, bagi kelompok dengan jumlah 6 kelompok, di dalamnya berjumlah sekitar 4 orang anak ya. Ibu akan beri tugas, yaitu sesuai dengan yang tadi disampaikan di awal. Ibu akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk membuat sebuah karya, yaitu infografis dengan tugas setiap kelompoknya berbeda-beda temanya. Ya, kelompok pertama yaitu sistem pemerintahan negara Filipina, kemudian yang kedua Amerika Serikat, yang ketiga Inggris, yang keempat Belanda, yang kelima India, dan yang terakhir adalah Singapura. Silakan kalian nanti cari informasinya tentang negara tersebut, sistem pemerintahannya, bentuk negara dan lain sebagainya. Kemudian kalian tuangkan ke dalam LKPD. Setelah dituangkan ke dalam LKPD, kalian sajikan di dalam sebuah infografis ya, boleh di Canva. Kemudian setelah jadi produknya kalian download dan kalian upload ke kantor tugas atau ke link yang sudah ibu sajikan ini. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa sekarang ibu akan bagi LKPD-nya. Jadi kalian silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya. Oke? Sudah diterima LKPD-nya? Silakan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah tertera. Dan selanjutnya ibu minta kita semuanya menyepakati kira-kira berapa lama kalian akan menyelesaikan proyek ini atau infografis ini. Kira-kira berapa menit? 15. 25 menit. 25. 20 menit. 30 menit. Gimana kita ambil 15 menit
Ada kesulitan? Sebenarnya waktu bikin proyek Ini untuk tugasnya ya. Oke, kebagian kelompok negara Belanda. Ada kesulitan pembuatannya? Oke ya, coba ibu lihat dulu ya. Oke, kalau misal memang bisa tulisannya diperbesar lagi juga boleh ya. Jadi nggak terlalu kecil. Ini kan masih ada space jadi biar lebih jelas lagi. Ya, oke, sip. Kelompok ini sudah? Sudah beres? Sudah selesai? Oke ya. Kalau sudah selesai, kita lihat nanti setiap kelompoknya hasil pembuatan proyeknya. Kita sama-sama lihat dan nanti silakan kelompok lain ketika kelompok yang maju ke depan silakan untuk menanggapi atau bertanya. Oke? Kita akan undi ya siapa dulu yang ke depan ya dengan menggunakan aplikasi L-Outnet. Kelompok 1, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mendemonstrasikan hasil proyek kelompok kami tentang sistem pemerintahan negara Filipina. Pada dasarnya negara Filipina sendiri adalah suatu negara yang berbentuk republik dan sistem pemerintahan sendiri, dijalankan secara sistem presidensial. Di mana jika kita melihat sistem pemerintahan presidensial, ialah seorang presiden memiliki fungsi sebagai seorang kepala negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini dan teman saya. Dari kelompok 3 di mana terdapat anggota Sri Wahyuni, Alsin, Sulasti. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami tentang sistem pemerintahan negara Inggris. Sistem pemerintahan lingkup pemerintahan parlementer, negara dan lingkup pemerintahan kesatuan, monarki atau kerajaan, kepala negara dan kepala pemerintah, raja dan perdana menteri. Bersamaan dan berbeda sistem pemerintahan Indonesia dengan Inggris, Inggris menggunakan sistem pemerintahan parlementer, berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial yang digunakan oleh Indonesia. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Malik. Saya ingin bertanya ke kelompok 3, kepala negara Inggris dipimpin oleh siapa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Kelompok 4 dengan pertanyaan kepala negara Inggris dipimpin oleh siapa? Yaitu dipimpin oleh raja atau ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Ramadhani dan teman saya. Jenis Kurniawan. Sistem pemerintahan negara Singapura. Pertama, sistem pemerintahan parlementer. 2. Bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami tentang sistem pemerintahan negara India. Sistem pemerintahan negara India yaitu sistem pemerintahan parlementer. Bentuk negara federal atau serikat. Bentuk pemerintahan yaitu republik.
kepala negara yaitu presiden dan kepala pemerintahan yaitu perdana menteri. Pembagian tugas lembaga-lembaga negara. 1. Eksekutif yaitu presiden. 2. Legislatif Sansad yang terdiri atas majelis rendah atau Oksaba dan juga majelis tinggi atau Raja Sabah. Dan yang terakhir yudikatif Mahkamah Agung. Persamaan dan perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dengan India menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial yang digunakan oleh Indonesia. Apa persamaan sistem pemerintahan Indonesia dengan India? Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Indra kelompok 6 dengan pertanyaan apa persamaan sistem pemerintahan Indonesia dengan India, yaitu bentuk pemerintahannya sama-sama republik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dan teman saya. Muhammad Ibnu. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami tentang sistem pemerintahan negara Belanda. Sistem pemerintahan parlementer. Bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Bentuk negara adalah kesatuan. Bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara raja. Kepala pemerintahan perdana menteri. Pembagian tugas lembaga-lembaga negara. 1. Eksekutif raja dan ratu, kekuasaan pemerintahan perdana menteri. 2. Legislatif Widik Kaumir atau majelis rendah. Yang ketiga yudikatif pengadilan negeri terdiri 4 tingkat. Persamaan dan perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dengan Belanda. Belanda menggunakan sistem pemerintahan parlementer berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial yang digunakan oleh Indonesia. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kami. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya apakah yang dimaksud dari pemerintahan monarki? Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Amar. Kelompok 3 dengan pertanyaan apakah maksud pemerintahan monarki? Monarki merupakan sistem politik yang didasarkan pada kedaulatan yang tidak berbagai atau kekuasaan satu orang. Istilah ini berlaku untuk negara-negara di mana otoritas dipegang oleh raja atau ratu, yaitu seorang penguasa individu yang berfungsi sebagai kepala negara dan yang mencapai posisinya melalui keturunan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarsi dan teman saya dari kelompok 2 dengan nama-nama anggota Winarsi, Putri Maramelia, Habibah Nazwari, Muhammad Nasiruddin, Agus Febriansah, dan Muhammad Rizky. Saya di sini akan mendemonstrasikan hasil proyek kelompok kami tentang sistem pemerintahan negara Amerika Serikat. Di akhir akan ada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan hasil proyek kami. Sistem pemerintahan negara Amerika Serikat. Sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan presidensial. Bentuk negara federal atau serikat, bentuk pemerintahan republik. Bentuknya negara Amerika Serikat adalah republik federal dengan 50 negara bagian, yaitu 49 negara bagian dan 1 distrik. Kepala negara dan kepala pemerintahan Amerika Serikat hanya dipimpin oleh satu orang, yaitu presiden. Presiden Amerika Serikat, President of the United States, disingkat POTUS, adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara Amerika Serikat. Kemudian pembagian tugas lembaga-lembaga negara. Pertama, eksekutif oleh presiden, legislatif oleh Kongres, Senat, dan DPR, yudikatif oleh Mahkamah Agung. Kemudian ada persamaan dan perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat menggunakan sistem pemerintahan presidensial sama dengan Indonesia, tetapi menggunakan bentuk negara yang berbeda. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah tampil. Tadi 6 kelompok semuanya sudah ke depan menyampaikan hasil proyeknya.
Ibu beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Saya kenali tadi dari berbagai negara, dari Amerika Serikat, dari India, dari Filipina, Singapura dan sebagainya, yang mana tadi negara-negaranya itu memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Gimana nih nanti tadi pembelajarannya, apakah ada kesulitan dalam pembuatan proyeknya? Ibu harap nanti kedepannya dalam pembelajaran PPK yang berikutnya kalian yang belum aktif lebih aktif lagi ya. Kemudian yang belum menjawab mencoba untuk bertanya atau menjawab, kalian nanti coba biar nanti kalian lebih terlatih lagi public speaking kalian atau lebih mengerti lagi materi PPK ya. Jangan lupa ini juga ingatkan ya, seluruh kelompok yang sudah tadi membuat proyek, kalian download ya hasil proyeknya atau infografisnya, kemudian kalian upload ke kantong tugas melalui link yang sudah ibu share di grup. Bisa dipahami? Oke, baiklah, pembelajaran hari ini sudah terselesaikan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Di akhir ibu akan memberikan kesimpulan ya, atau siapa di sini yang mau menyimpulkan tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, silakan Siti. Dalam kurun waktu Indonesia merdeka, saat ini Indonesia pernah memakai sistem pemerintahan parlementer sesuai dengan yang berlaku. Ya, tadi sudah disampaikan ya kesimpulannya. Baik, ibu dari ibu sendiri akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang sistem pemerintahan ya, yang mana terdapat 3 macam. Di antaranya ada sistem pemerintahan parlementer, ada sistem pemerintahan semi parlementer, dan yang ketiga adalah sistem pemerintahan presidensial. Dan kita juga sudah tahu bahwa negara kita ini sudah pernah atau menerapkan ketiga sistem tersebut. Dan tadi sudah dibahas juga tentang bentuk atau sistem pemerintahan yang terdapat di negara lain juga, kemudian dibandingkan atau disamakan juga, mencari kesamaan atau perbedaannya sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara Indonesia dan negara lain ya. Tadi ada negara Amerika Serikat, ada negara Inggris, kemudian ada negara Singapura dan sebagainya. Sampai saat ini kira-kira ada yang ditanyakan sebelum ibu tutup? Sudah paham materinya? Selanjutnya nanti kalian tolong kerjakan soal evaluasi, bentuknya soal uraian. Ibu sudah memberikan linknya di grup ataupun kalian dapat menycan barcode yang ada di layar di depan sini. Silakan nanti kalian kerjakan secara individu dan ibu beri waktu pengerjaannya sampai jam 12 malam hari ini ya. Sampai sini sekali lagi ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ibu ucapkan terima kasih kepada kelas 9D yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan selanjutnya ibu juga persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Alangkah baiknya sebelum pulang berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Demikian dari ibu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.